Ya, rumus baru tuh Kak Eki. Tadi kan udah nyebutin ya 1/m. Kan rumus baru salah, bukan rumus baru, salah, itu rumus iya. dari dulu udah ada, jangan Oh iya, rumus baru. Semoga mendapat manfaatnya gitu kan ya. Semoga amin. Mudah-mudahan. Gitu. Jadi bisa dibuktikan banget antara rumus, antara kenyataan maupun percobaan itu hasilnya sama banget Tuh, gitu. indah tuh adik-adik. Ya ke sini. Oh. Ini akan bercermin sini kan, cermin itu pasti Yang tegak ini. lurus gini kan ya. Kita sekarang punya cerminnya. Cermin ini. Ini pembuktian ya Kak. Ini pengen ngeliatin. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah belajar satu keindahan tentang fisika tuh, Kak Eki, pemantulan oleh cermin datar ya. Kita membahas tentang berapa bentuk bayangan yang dihasilin dari dua cermin datar yang disimpan dengan sudut tertentu gitu ya, dengan cekungan sudut tertentu. Nah, sekarang kita mau belajar apa lagi nih Kak? Mau nge-share ilmu fisikanya apa lagi? Mau nge-share keindahan fisikanya apa lagi gitu? Coba Oke. Kak. Selanjutnya kakak di sini mau nge-share lagi tentang pemantulan oleh cermin lengkung. Cermin lengkung itu ada cermin cembung, ada cermin cekung. Ya. Nah, setelah diingat-ingat kayaknya lebih asik yang ini ya, lebih asik yang cermin cekung aja deh langsung. Cekung dulu berarti. Oke. Cembung kayaknya cobainnya di rumah aja lah, itu lebih gampang ya. Oke. Kerjanya yang cekung aja. Tapi Jadi, kakak akan ngajarin 2 kali Oke. yang nanti kalau kebentuknya maya gimana, nyata gimana, dan itu kita akan buktikan secara rumus, secara perhitungan, dan hasil gambar itu akan sama semua. Oke, bentar, mungkin adik-adik masih ada yang belum ngerti ya, maya itu kayak gimana, mungkin nyata itu bentuk bayangannya nanti yang kebentuk gitu ya Kak ya. Kalau Jadi itu bayangannya kayak gitu. jadi intinya mah sama, kita nyimpen benda di depan cermin, cuman cerminnya cermin lengkung gitu ya. Nah, bayangan yang terbentuknya apakah dia nyata atau maya gitu ya. Maya tuh semu gitu ya Kak ya. Nah, berhubungan sama itu aku mau nanya dulu nih Kak, boleh nggak? Oke, kan aku juga gini-gini pernah belajar fisika nih Kak gitu. Jadi mau nginget-nginget gitu. Kan kalau belajar cermin kayak gini atau optik ini, kita kan mau pembuktiannya lewat sinar-sinar istimewa gitu kan. Terus aku juga pernah baca kalau misalkan benda itu kan ada disimpan di ruang 1, 2, 3 gitu-gitulah. Itu aku lupa lagi dalilnya dalil apa gitu. Ada rumusnya. Kalau disimpan di ruang 2 katanya kalau benda di ruang 2 nanti bayangannya di ruang 3 itu artinya diperbesar katanya gitu. Jadi kalau ruang benda lebih besar dari ruang bayangannya berarti bayangannya diperbesar katanya gitu Kak. Oke, mungkin bisa dibuktiin lewat ini kali ya. Ya, kita coba aja kali ya. Oke, kali ini kakak akan nge-share gimana caranya ngegambarin bayangan oleh cermin cekung. Ya. Harusnya cekung sama cembung, cuman cembung bisa dicoba di rumah karena cenderung bayangannya itu lagi ya. Oke. Nah, misalkan kakak itu punya cermin cekung dengan apa ya? Dengan fokusnya apa ya? Biar enak digambarin. 6 aja lah, biar presisi ya. Oke. Tadi sebenarnya kita udah cobain beberapa kali sih, cuman gagal. Oke. Terus kita akan nyimpan jarak bendanya di 4 cm. Gini ya. Oke. Semoga yang ini berhasil ya, adik-adik. Nah, kita cek dengan cara ya udah kita gambarin. Bikin sumbu utamanya. Dilipat. Usahain lurus ya, karena ini kalau gambarnya jelek itu ngefek. Jadi tidak terbukti kayak tadi ya. Ini ya. Bikin dulu sumbu utamanya yang lurus. Ini mah. Taruh dulu. Jadi gambarnya itu harus benar-benar presisi banget gitu ya Kak ya? Iya. Kalau di millimeter block cenderung aman sih kalau adik-adik mau nyobainnya. Karena udah terbentuk garis-garis dengan sendirinya ya kalau milimeter block. Kita cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Semoga berhasil. Oke, bismillah nih adik-adik. Oke. Nah, caranya biar tegak lurus, kakak pastikan menggunakan tusuk. Ini maaf kalau agak konsentrasi ya. Agak ngelamun dulu nih. Oke. Biar tidak gagal lagi. Oke. Itu buat ngegambarin cerminnya gitu. Ya. Kak, cermin cekung itu kan
kadang ada lengkungannya, kan ada lengkungannya gitu. Kalau di gambar itu emang harus lurus saja atau harus disesuaikan dengan lengkungannya atau gimana nih Kak? Nah, Siapa tahu ada adik-adik Tridaya yang mau nanya gitu. sebenarnya kalau dari menggambarkan kita gambarnya lurus aja, nggak harus melengkung, karena kalau lengkung itu ya kita bingung juga kan nanti mantulnya kemana. Oh, Jadi emang harus lurus gitu ya. Jadi kalau untuk ilustrasi lebih baik lurus aja gitu ya. Ya, Oke. dan emang harus lurus. Oke. Ini positif ya. Cerminnya, mainannya cermin cekung gitu ya. nah, kita mempunyai fokus 6 cm ya. Sekarang agak serius gambarnya ya adik-adik. Fokus 6 cm berarti di sini ya. Oke. Ini fokus 6 cm. Oke. Jadi gagal tuh karena kita pakai ukurannya kekecilan dan kita bukan di milimeter block, itu ya kurang presisi intinya sih. Tapi kalau 6 cm itu mungkin galatnya nggak akan terlalu gede gitu kan ya. Nah, sekarang kakak akan menyimpan benda pada jarak 4 cm kan ya? Iya. Berarti nyimpan bendanya di sini. 4 cm di depan cermin gitu ya Kak. Ya. Ini ya. Hmm. Nanti kameranya silahkan nge-shoot ke sini ya. Diperbesar biar kelihatan. Ini S-nya 4 cm. Gitu ya. Nah, ada fokus juga, ada juga pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan itu ya kalau dari lingkaran itu kayak apa ya? Titik pusatnya. 2, 4, 6, oh nggak nyampe ya udah. Berarti kan sifat cermin perambatan cermin apa sih? Lensa istimewa itu. Sinar istimewa Sinar itu. istimewa ya. Yang sinar sejajar sejajar sumbu utama akan belok ke Titik fokus. fokus. Sinar yang dari fokus akan Soalnya dibelokkan ke sejar sumbu jadi utama. sejajar. Sinar yang menuju pusat kelengkungan lurus aja kan. Nah, ini kebetulan nggak cukup nih karena tadi kakak ininya 6 cm nih ya. Otomatis kesini harus 6 cm lagi kan. Karena jari-jari ya. Nah, Kak, ya. nih ini jatuhnya di sini nggak cukup. Tapi nggak apa, jadi kita pakai 2 sinar udah cukup kok. Oke. Oke, kita mulai. Tingginya nggak usah tinggi-tinggi lah ya. Misalkan 1 cm lah. Oke. Karena ini jaraknya juga gede kok. Oke. Ini ya. Oke, kita mulai ya. Sinar sejajar sumbu utama akan belok ke fokus. Berarti ke sini nih. Sinar sejajar beloknya ke fokus. Ini lebih idealnya sih sebenarnya pakai pensil yang sangat tipis ya. Cuman masalahnya nggak kelihatan takutnya di kameranya. Oke. Gitu ya. Ini beloknya ke fokus ke sini. Sinar sejajar. Sejajar sumbu belok ke- utama ya. dibelokkan ke titik fokus. Ini ya. Oke. Terus sinar yang dari fokus akan disejajarkan ya. Dengan sumbu utama. Jadi sinarnya datang dari sini nih, Iya. menuju sini kan. Iya. Jadi tetap ya kalau kita nggambarin sinar-sinar istimewanya yang jadi pusat, maksudnya tuh yang jadi titik buat terkena sinarnya tetap si benda itu ya Kak ya. Tuh. Nah, ini sinar yang datang dari fokus menuju benda, dari sini akan diluruskan gitu ya. Sejajar sumbu utama gitu ya. Oke, semoga ini baik-baik saja hasilnya. Ini ya. Ini digambarin putus-putus karena udah masuk ke belakang cermin. Ini ya. Nah, kalau dilihat dari gambarannya, ini silakan dicek. Ini tuh nggak ada yang nyambung kan? Ternyata dari sini kita bikin perpanjangan ke belakang, gitu ya. Kita buat dulu dan gambarnya putus-putus karena sudah masuk ke mayat. Di belakang cermin. Belakang cermin. Oke. Ini harus lurus ya, takutnya gagal. Oh, kena nggak ya? Masih kena. Jadi berkas-berkas sinarnya tuh harus tepat nyambung gitu ya kayak biar dapat sih bayangannya gitu betul, ya. Betul betul. Tar, kalau dulu ya ini cukup lurus lah ya. Oke. Agak bengkok sih. Iya, ini bengkok kelihatan guys.
dilurusin dikit ya. Kurangin lagi. Ini tadi berapa senti? 3 senti. Nah ini sampai ujungnya nggak lurus, harusnya di sini. Oke. Cuman selisih dikit lah kalau ini ya. Nah harusnya segini. Ini kakak pakai pensil aja ya. Si yang bentuknya. Gini ya. Oke. Mirip lah. Oke. Kalaupun ada galat, ini galat sedikit lah ya. Ini tingginya berarti sekitar, kakak ukur dulu panjang ini. Sekitar 12 cm. Ini bayangannya di sini ya. Oke. Berarti kalau gambarnya kayak gitu, bayangannya di belakang cermin dong, Kak? Ya, ini ya. Oke. Oke. Dari sini kita bisa mendapatkan data. Benda asalnya tingginya berapa senti tadi? 1. Hanya 1 cm akan menjadi berapa nih sini ya? Tadi kalau 3 cm ya. 3. Nih, boleh dicek nanti di zoom kameranya. Di sini ini H aksennya adalah 3 cm. 3 cm. Yang asalnya jaraknya berapa ini? Jarak 4 bendanya cm. 4 cm. Kita cek ke sini. Berapa ini? 12. Nah, berarti S aksennya adalah 12. 12 cm. Gitu kan ya? Ya, jadi jarak bayangan ke cermin gitu ya, KS aksen itu. Jadi jarak bayangannya. Ya, betul. Kemudian ini. Bendanya ada di belakang Cermin. lensa dan di cermin, sorry. Iya. Dan ini tuh tegak, iya nggak sih? Iya, tegak. Tegak. Kalau tegak juga, dan ini tuh maya karena dia Maya. di belakang ya. Nah, nanti kita akan buktikan secara perhitungannya gimana sih Kak, gitu kan ya? Iya. Kita cek ya. Pakai rumusnya apa Kak? 1 per L sama dengan 1 per S tambah ditambah 1 per S aksen. mantap. Masukin dong 1 per 6. 6 sama dengan 1 per 4 4 ditambah 1 per S aksen. Jadi 1 per S aksen sama dengan 12 gitu ya? Iya. Ininya berapa? 2. Ininya 2 kurangin ya betul kurangin ya. Iya. Kurangin 3 gini ya. Berarti dari sini kita nemu bahwa S aksen adalah min 12 cm. Minus menunjukkan dia Maya di Maya. belakang cermin. Kalau hafalan maya itu pasti Tegak. tegak. Ini adalah S aksennya, betul? 12 cm. Sesuai nggak? Sesuai. S aksen 12, Is. bayangannya tegak dan maya. Maya, betul. Wow, Ini boleh dicek ya. Oke. Sini Oke. atau sini boleh. Ini ya. Ini. Wah. Ini untuk benda di ruang berapa ini Kak? Ini ruang 1 kalau Ruang dapat 1. fokus. Kalau di sini ruang 4 berarti 4. Kak. Nah tadi sesuai ya. Kalau ditambahin itu biasanya jadi 5 5, iya betul. Triknya tuh. Kalau di sini 2, ruang 2 maka di ruang 3 gitu kan ya. gitu. Nanti kita buktikan satu lagi untuk yang coba di ruang 2 kita nyobain Iya. ya. Berarti setelah fokus gitu ya. Kita cobain lagi ya. Oke, boleh. Berarti gitu ya adik-adik, ternyata rumus fisika itu harus ada fisiknya, maksudnya biar relate aja, kita yakin gitu loh rumus itu Ya. ternyata bener. Terus Dan ini nggak ada yang diabaikan ya materi. gitu. Oke, ini simpan dulu. Kita sekarang cobain ke gambar selanjutnya. Oke, adik-adik, tadi kamera kita sempat mati, jadi kayaknya kita akan ulangin lagi gambarnya ya, biar semoga ini hasilnya bagus ya. Lebih presisi gitu ya Kak. Oke. Masih kita pembuktiannya di cermin cekung dulu, cermin positif ya kayak Kia. Iya. Tapi bedanya kalau tadi kan bendanya itu di ruang 1 itu biasanya di antara cermin dan fokusnya. Nah sekarang di ruang 2. Nah ruang 2 itu setelah fokus bergeser ke sebelah kiri gitu. Tapi tetap masih di depan cermin kayak gitu ya Kaki. Oke, kita karena tadi kita memprediksikan kalau dia di mana sih? Di ruang 3. Kalau kita simpan benda di ruang 2 pasti bayangannya itu di ruang 3 gitu. Nah, sekarang kita coba bikin si cerminnya dulu ya. Oke. Lagi-lagi ngingetin kalau cerminnya itu kalau ngilustrasiin lebih baik lurus, emang harusnya lurus gitu ya. Bukan berarti cermin cekung harus cekung ya Kak. Oke. Kayak lagi coba gambar lagi. Untuk yang kedua. Oke. Kenapa
kenapa agak menjauh, karena kita prediksinya di sebelah sini gitu. Jadi kalau kita kan punya materi juga konsepnya, kalau mau bikin gambar juga bisa tadi ya Kak Eki ngeprediksi dulu dia bakalan ada di mana nih gitu. Jadi bikin gambarnya pun istilahnya tuh nggak ngasal gitu ya Kak. Betul. Ulangi lagi, tadi kita ngomongin tentang cermin Cekung. Fokusnya 6 cm tadi Kak. 6 cm, nyimpan bendanya di 8 cm. Karena di depan fokus Kak. Ya betul. Kita cek ya. Oke. Kalau di 20, endingnya di 14 kan 6 cm. Tuh, warga warna itu. Ini salah sedikit saja bisa langsung jauh ya. Jadi kalau bener-bener tuh harus 6 cm. Bedanya Bener-bener di 6 cm gitu ya 8 Kak. cm ya. Betul. Bendanya di 8 cm. 8 cm di depan cermin. Oke. Terus kalau si pusatnya berarti di mana ya? Berhentinya. Berarti di Tuh, warga warna namanya di sini. Ini si pusat R-nya berarti kelengkungan. 12 ya Kak. Ya, 12. Kita cek ya. Oke. Ini 12 cm. Yuk. Yang ini fokusnya di 6. 6 cm gitu ya. Oke. Terus dulu R-nya 12 cm. Fokusnya 6 cm. Dan ini bendanya pada jarak 8. 8. Oke. Karena nanti itu prediksi kita bayangannya dapat besar, sehingga kita bikin bendanya jangan terlalu besar lah ya. Kita sekitar 8 cm aja. 1 cm. 1 cm. Salah. 8 cm itu jaraknya ya Kak. Ya, Jarak dari betul. benda ke cerminnya gitu. Oke, kita bikin dulu ya. Tinggi bendanya 1 cm. Ya. Ini ya. Oke, nah nanti biasa kita nyobain ke sifat-sifat sinar istimewanya Ya, langsung. sinar istimewanya juga. Oke, kita mulai ya. Oke. Kayaknya kita perlu pensil karena Oke. ini benar-benar butuh presisi sih ya. Oke. Di sekitar segini. Oke. Berarti ini sinar datang sejajar sumbu utama, dibelokkan ke titik fokus. Berarti ya. Betul. Tercek lagi. Ingat, ini bukan untuk ujian karena kalau untuk ujian itu harus tetap cepat ngerjainnya. Oke. Kita pakai rumusnya. Justru di sini kita kan lagi menjelajah nih konsepnya, rumusnya itu kayak gimana. Nah, dibuktikan dengan fisisnya gitu ya Kak. Kalau fisika tuh ya Betul. kan nyari keindahannya tadi ya Kak. Hmm. Nah, jadi keindahannya di sini. Kita selain Ya. rumus bisa digambarin juga. Ini mungkin kalau nanti di kameranya masih tipis nanti kakak tebelin lagi. Ini untuk sementara dulu ya. Sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibelokkan ke fokus. Yang keduanya adalah sinar yang menuju pusat ya. Titik kelengkungan Kak. Oh Ya. iya, di situ. Di ini ya. Dan berkas sinar sekali lagi harus benar-benar ke bendanya ya Kak. Kan pemantulannya Kak namanya juga ya. Jadi melalui benda. Ini perpotongannya di sini. Ntar kakak tebelin dulu kayaknya ya. Kita tebal biar di kameranya nanti jelas. Ini ya. Oke. Nah, pertemuannya di sini nih. Ada titik temunya. Mm-mm. Dua berkas sinar itu ya. Ya betul. Ini ya. Oke. Oke, kita ingat tadi H-nya sama dengan 1 cm. Ini kalau kita ukur sekitar Bayangannya kira-kira berapa senti gitu ya Kak? 3 cm ya. Oke. Sekitar H-nya 3 cm. Terus ini S aksennya yang ini ya. Ini S aksennya dari Oh, sini, maaf, Kak. maksudnya ini S-nya, ini S. Ini jaraknya 8 cm. Sentimeter. Ini S-nya. Ini itu. Jarak bayangan ke cerminnya, S aksennya berapa? Nah, ini berapa ini? Dari 0 sampai 24. 24. Berarti ini S aksen. S aksen sama dengan 24 cm. Ini secara ilustrasi seperti ini Ilustrasi ya, gambarnya Kak, seperti ini. dapetnya. Kalian Oke. nanti buat X kayak ini ya.
Nah, Oke. sekarang kita cek ke ngitungnya. Ngitungnya pakai apa, Kak? Yang tadi rumus yang 1 tadi per- ada yang masih inget nggak? Oke, aku ingetin ya Kak. Oke. 1 per F Ya. sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Tuh. Langsung Bagusnya. lancar lah aku Kak. Bagus. Oke. 1 per 1 per 6 Bagusnya 6, sama 1 dengan 1 per per 8 tambah plus 1 per S per aksen. Berarti 1 per S aksen sama dengan Pernya 24 berarti Kak. ini Praktiknya. 24, ininya 4, 4 ini min 3. 3. Nah. Oke, berarti kita nemu S aksen sama dengan 24 cm. 24 cm. Iya. Dan dia positif ya. Positif. Kalau positif berarti Nyata. kalau nyata pasangannya berarti ke Balik. kita cek. Bendanya bayangannya akan ada pada jarak 24 cm. Betul. Betul ya. Oke. Dan dia terbalik. Betul. Oke. Jadi Terus nyata. berapakah perbesarannya? Tadi yang pertama kita nggak ngitung perbesaran sih. Oh iya Kak. Nah Oh, itu Pak, sekarang. Iya betul. Itu perbesaran gimana, Kak Is? H aksen H aksen per H. H. Gitu ya. Heeh. Itu akan sama dengan juga dengan S aksen S per aksen per S. S. Gitu kan ya? Heeh. Kita cari S aksen per S-nya berapa coba? 24 dibagi 8. Oke, berarti H aksen per H sama dengan 24 per 8 gitu kan? Heeh. Berarti H-nya tadi berapa? 1 Berarti H aksen sama dengan 3 3, ini 1 berarti tetap 3 ya? 3. Heeh. Dan ini sama tetap 3. Wih. Bangga tuh adik-adik. Oke. Nah. Kak mungkin diliatin dulu nih Oh, iya, lebih boleh. jelasnya lagi. Ini yang Ini lengkap Oh, banget. cek dulu itu di ruang caranya. berapa? Oh iya betul. Tadi kan ini di ruang 2 nih. Di ruang 2 kan kita nyimpannya. Ruang 2 itu. Jadi ruang 2 itu kan di depan titik fokusnya. Nah, kita dapatnya di ruang 3 adik-adik. Jadi bener. Jadi kalau benda di ruang 2 pasti bayangannya itu di ruang 3. Ah, kayak Eki. Yang ini? Yang ini juga sama. Nah, ini kan si bendanya itu disimpan di depan fokus. Jadi ini ruang 1. Kalau depan fokus itu ruang 1. Kalau ruang 1 pasti bayangannya itu di ruang 4. Nah, ruang 4 itu pasti di belakang cermin. Ternyata bener dong di belakang cermin tuh. Dan gambarnya presisi. Dan gambarnya presisi. Karena gambarnya presisi, jadi kita pun membuktikan rumusnya juga Iya. bener. Wih. Nah, gimana kalau percobaan ya? Kebetulan kita Ah. tidak punya ininya ya, mungkin tidak punya alat yang ininya untuk kakak gitu ya. Mm-mm. Mungkin nanti oleh bimbel 3D mungkin bisa kali ya. Oh iya, kan ada Karena dia praktikum bimbel gitu kan. juga. Bener, Silakan kayak Ki. subscribe akun mereka juga. Gitu. Good, iya. Nah, berarti kita belajar optiknya pemantulan nih Kak Eki. Ya. Tadi kan pemantulan yang oleh cermin datar, Mm-mm. yang buktiin berapa bentuk bayangan gitu ya, jumlah bentuk bayangannya. Terus yang kedua, kita tadi udah melakukan pembuktian pemantulan oleh cermin lengkung, tapi kita baru menjelaskannya yang cermin cekung dulu gitu ya, karena cermin cembung itu cenderung mudah tadi ya kata Kak Eki ya. Ya. Gitu. Jadi buat adik-adik tadi kan udah ngeliat nih pembuktian yang cermin cekung, gak ada salahnya juga untuk nyoba yang cermin cembung ya Kak Eki ya. Tapi ingat kalau cermin cembung itu dia sifatnya negatif, berarti ya sifat cerminnya. Ya. Kalau cermin cekung kan tadi positif gitu. Sama aja ya, kita nyarinya perbesarannya berapa, bendanya ada di mana, nyata atau maya gitu ya kayak Dan gitu. itu bisa dibuktikan oleh gambar kayak tadi. Jadi adik-adik juga bisa nyoba gitu ya. Berarti menjelajah konsep fisikanya sampai sini dulu ya Kak Eki ya untuk pemantulannya. Mungkin nanti next siapa tahu Kak Eki ada yang mau nambah lagi materi fisikanya. Boleh Kak, nge-request ya, gitu. mau apakah materi apa yang ingin dibuktikan, kali aja kakak punya trik-triknya. Gitu. Jadi tapi jangan khawatir juga buat adik-adik, nanti selain fisika kita juga bisa menjelajah materi-materi lain Kak Eki gitu. Nah, jadi jangan lupa adik-adik yang udah nonton video ini jangan lupa di like, di share, di komen tadi requestnya mau Subscribe materi juga. apa, di subscribe kayaknya di sini nih, di sebelah sini. Jangan lupa juga loncengnya dinyalain biar nanti dapat notif video yang baru kita share gitu ya Kak Eki ya. Oke, jadi terima kasih banget buat Kak Eki. Sama Kak Mm-mm. Is. Menjelajah fisikanya, wah tadi kata Kak Eki fisika itu indah, ternyata bener gitu ya. Fisika dulu aku mikirnya tuh harus rumus, ternyata enggak Kak, kita terpecahkan juga gitu ya. Menjelajah konsep fisikanya luar biasa. Mungkin nanti ada materi-materi fisika lain yang bisa kita jelajahi lagi gitu dengan Kak Eki. Baik, untuk video kali ini kita sampai di sini. Buat adik-adik jangan lupa di like ya. Dadah. Yeay. Dah.